Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri hadi wa siri sari fi ta'ibil atai wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sedi paringi ridho rahmat dalu niki. Nggih ndelalah saran kali malam Jumat lagi nggih niku. Nggih, malam Jumat lagi lho. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih. Mugi-mugi mawon niku enten barokah ingkang nglambari teng malam Jumat suci niku wau, teng malam Jumat lagi niku wau. Kita sedaya kanugrahan ridho rahmat Kang Maha Kuwasa ngoten. Nggih sedaya sami pinaringan wilujeng nggih kabaripun. Nggih semanten ugi kula nggih tetep donga-donga nggih niki wau salintune kula silaturahmi nyuwun ridhani Gusti melalui kita sambung rasa sambung ati. Nggih mugi-mugi mawon silaturahmi kita niki mengke benar-benar beto sebuah pertemuan ingkang leres-leres beto kesaenan, beto kemaslahatan. Amin. Istilahipun beto perbaikan wonten ing istilahipun ke depan. Amin amin. Ya alhamdulillahipun kula amati teng daleme Abah niku wau kok selain istilahipun cahaya-cahaya ayat-ayat yang tersurat niku kok nggih pun sami nyinar teng pundi-pundi niki kok kadose enten ugi cahaya-cahaya ayat alam semesta lain sing kados niku kula tingali kok kebetulan kados selaras sami sepadan kalih napa ingkang kawula remeni ngaten. Kados istilahipun Abah ternyata menyukai sosok istilahipun bentuk-bentuk dari benda-benda antik menika nggih. Nggih, awet nyuwun sewu. Ngeten iki lek maringi tiang-tiang ngoten niku Gus Abin. Nggih, nggih. Dipacangi ngeten iki. Nggih, nggih, nggih. Ngeten iki menurut jenengan niku gambarane pripun ngeten iki? Nggih. Jenengan sing saged amit ben sewu. Amit nggih. Nggih lek menika alhamdulillah kula niku nggih diparingi gelombang rasa menyukai atau mencintai istilahipun bahasa kula nggih niku cahaya ayat alam semesta. Nggih diperkenalkan kemawon kula niku memang salah satu dari pencinta cahaya ayat alam semesta sing kebetulan niku teng lingkungan kula beberapa tiang mulai kula sik bujang riyin niku enten sing nimbali kula istilahipun cara dibahasane ngoten kalimat sesebutan sanepa niku nimbali kula niku Sunan Kalilanang ngoten. Nggih leres. Tapi nggih kula namung sekedar ngalir manut kali istilahipun kersane tiang-tiang sedaya niku wau mebati nimbali napa teng kula nggih sumangga nggih. Terus niki bangsul untuk masalah keremenanipun Abah Din niki wau kok kula tingali selaras sanget kalih napa sing selama niki kula cintai ugi ngoten. Nggih intine kula gadah sebuah mutiara kata sastra kata nggih punika lintas informasi tolabul ilmi bersama cahaya ayat alam ilahi. Lintas cakrawala memperkaya jiwa bersama cahaya ayat alam semesta. Niku satu sastra kata yang sangat melekat di kebatinanipun kula ngoten. Dadi selama niki niku kula bener-bener merasa menemukan cahaya yang menuju ke arah mendekat pada Sang Pencipta melalui mencintai
cahaya ayat-ayat alam semesta yang sering disalah artikan, sering disalah maknakan di permasyarakatan kita, bahwa ini bukan malah menjauhkan kita dengan Sang Pencipta, tapi justru malah mendekatkan jiwa kita untuk mencari, mengenal, bahkan mengimani kuasa Sang Pencipta. Jadi kok kebetulan nih kau batin yang dicintai ini kok kula rada kaget nih kau. Loh, kok sami kata sing selama niki kula cintai ngoten. Berarti Abadin selama niki berarti mboten gadah istilahipun alasan untuk mencintai itu semuanya. Insya Allah kok alasannya sama dengan apa yang kita cinta. Itu adalah istilahipun kula temukan di penggalan-penggalan ayat niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku, bahwa Sang Pencipta itu menyerukan kepada kita untuk membaca apapun yang diciptakan dengan mengawali menyebut kebesaran bismi rabbika tadi, Sang Pencipta, Tuhan dari segala yang sudah tercipta, termasuk salah satunya adalah cahaya ayat alam semesta ini tadi. Insya Allah niki kok bermakna gubet kalau menurut saya. Ini ada yang bilang tong 1000, tapi lubangnya tidak tembus. Nah, di sini buntu, cuman di sini saja, dan di sini ada pohon lain yang mencoba melilitnya. Nah, itu punya makna gubet atau melilit. Itu disimbolkan sebuah ikatan yang istilahnya merapatkan tali persaudaraan atau tali keyakinan sekeimanan untuk kita bisa ambil edukasinya, pembelajarannya, bahwa kita itu boleh berbeda-beda hobinya, kita boleh berbeda-beda kesukaannya atau istilahnya berbeda-beda jenis warna jati dirinya, istilahnya seperti itu, boleh berbeda. Tapi ayat ini menyerukan atau memberi pembelajaran bahwa kita walaupun berbeda-beda bisa tetap terlilit, istilahnya terikat di tali saudara atau tali sambung rasa, sama-sama seagama atau sebangsa. Itu makna yang mendalam dari bambu ini. Insya Allah itu yang kita baca dari ayat alam semesta ini. Gitu. Kalau yang satu ini, ini insya Allah masuknya bimakna, muradnya, istilahnya simbol sanepan ayat alam semestanya ini bisa juga disebut dengan lam jalalah, atau bahasa istilahnya yang familiar di orang-orang Jawa itu bambu kurung. Ini bambu kurung. Kalau di bahasa-bahasa santri itu lam jalalah, yang itu sangat mendalam maknanya. Ketika kita mampu memberi jiwa, memakrifati atau memaknai maknanya, itu menuju ke arah Sang Pencipta juga, bahwa la itu tiada, apa yang tiada, tiada daya, tiada upaya apapun itu kalau tidak mendapat izin ridho dari Sang Pencipta. Dan bisa lagi dari sudut kacamata pandang lainnya, bahwa tiada Tuhan sesembahan yang benar-benar hakikat layak kita sembah selain Allah Sang Pencipta. Ini juga menuju mengarah ke arah kemakrifatan ketuhanan yang benar-benar mendalam di kebatinian kita. Nah, ini disebut lam jalalah atau bambu kurung. Makanya Abadin mencintai ini karena beliau itu mengetahui makna-makna itu, bahwa apapun itu yang menjadi sarana mendekat kepada Allah Ta'ala itu adalah satu kemaslahatan atau sebuah bentuk dari makna hakikat ayat-ayat Al-Quran yang tersirat gitu. Kalau yang tersurat itu sudah ada bagian ahlinya, sudah ada istilahnya pakar-pakarnya yang kita sungkan kalau untuk
menjabarkannya karena kita bukan ahlinya di titik sana, istilahnya kayak gitu. Nah ini maknanya ke arah sana, lam jalalah atau bambu kurung itu. Alhamdulillah kayaknya ini alami dan benar-benar berenergi karena Sang Pencipta itu menebarkan energi ke alam semesta itu ditebar, dan energi itu melencar mencari kemanapun tempatnya. Ada yang masuk ke kayu, pohon, batu, besi, logam mulia atau mungkin mustika, permata, dan salah satunya ditangkap oleh orang-orang yang ahli tirakat, ahli wirid, ahli apapun yang berbentuk kebatiniahan, yang manunggal rasa ketuhanan itu. Insya Allah beliau-beliau juga memahami energi-energi yang bertebaran di alam semesta. Makanya beliau itu melakukan banyak ritual-ritual yang tujuannya teranugerahi energi alam semesta itu tadi. Dan salah satunya ini, alhamdulillah Badin punya sebuah tongkat yang mengandung filosofi kemakrifatan yang menuju ke arah mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh atau syirik dan musyrik atau istilahnya menyekutukan atau apa itu tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita boleh menyerukan ya, kalau boleh bahasanya, kalau edukasi pembelajaran kok kayaknya kita berpengalaman. Kita sangat sedikit sekali itu istilahnya pengalaman, ya, cuman kita terus berupaya untuk tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita boleh menyerukan ya, kalau boleh bahasanya, kalau edukasi pembelajaran kok kayaknya kita berpengalaman. Kita sangat sedikit sekali itu istilahnya pengalaman, ya, cuman kita terus berupaya untuk terus mempelajari, memperkaya seperti kata-kata mutiara saya yang di depan tadi, bahwa lintas cakrawala memperkaya jiwa kita untuk istilahnya menyerap energi cahaya ayat alam semesta kita, supaya jiwa kita itu miskin menjadi kaya, kita nggak tahu menjadi tahu itu gimana, yang istilahnya tersesat mendapat hidayahnya, yaitu dengan lantaran cahaya ayat alam semesta itu adalah intinya. Kita mari tawadukkan hati, kita keluarkan, kita lebur keangkuhan diri untuk mencapai rahmat ridho ilahi Rabbi. Itu nggih. Insya Allah itu yang kita baca dari koleksi Abah, yang dicintai Abah itu adalah, kalau saya sebut, cahaya ayat alam semesta. Barangkali ada yang disampaikan, barangkali akan menyampaikan apa atau apa, kita persilahkan. Enggak, kalian dipun unjuk. Oh, siap. Nggih. Monggo. Nggih. Bismillah. Lonjong nggih? Nggih, monggo. Monggo Pak, tunjuk Pak. Monggo ada dijuk, Pak. Kalau yang niki nggih sami. Nggih, amit-amit. Nggih. Lah niki insyaallah pun benten melih kali sing wau, sudah lain lagi dengan yang tadi. Niki masuknya kalau dalam kata bahasa seni bambu niku disebut dengan tong 1000. Tong 1000 atau tong 1000. Tapi kalau bahasa makna yang lainnya menurut saya itu adalah 4 mata angin atau 4 penjuru mata angin. Jadi di sini menyimbolkan bahwa jalan itu tidak hanya satu. Jadi untuk makna kalimat ayat alam semesta ini itu menurut saya bermakna bahwa untuk menuju ke arah angka 10 itu tidak hanya melulu pada 5 tambah 5. 7 tambah 3 berapa kan? 10. 9 tambah 1 10. 8 tambah 2 10. Nah, itu maknanya. Jadi kita janganlah terjebak di titik kefanatikan jiwa, bahwa kebenaran itu hanya di kebenaran pribadi dirinya saja. Banyak lagi pemahaman kebenaran-kebenaran lainnya yang itu sangat istilahnya benar-benar meluas samudera, yang kita itu kayaknya cuman setetesnya saja, tapi kadang-kadang itu sudah kayak merasa memahami seluruh alam dunia. Tuh, ini penjabaran dari bambu tong 1000 ini tadi. Jadi yang membuat saya itu merasuk ke dalam jiwa saya,
untuk menuju ke arah Sang Pencipta itu kita nggak harus sama. Istilahnya tujuannya sama, kita sama-sama berupaya menjalankan syariat-syariat yang maha kuasa. Tapi pada kemakrifatannya kita itu punya kecondongan warna jati diri masing-masing atau perbedaan masing-masing untuk lita'arofu, untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling istilahnya berwarna-warni, tapi tetap kita itu satu jalan menuju ke arah ridho rahmatnya Gusti. Jadi supaya kita itu tidak fanatik terus menganggukkan diri bahwa kebenaran kita sendiri ajalah yang harus diakui. Nggih, maupun ingkang kathah niki kula mboten bermaksud menggurui. Mboten, cuman jujur kami ini memang pecinta cahaya ayat alam semesta itu tadi. Insya Allah mekaten nggih. Niki insya Allah filosofinya benar-benar tingkat tinggi ini. Kalau kita bisa memahami itu tadi, perbedaan boleh terjadi tapi tetap mengikat kita dalam tali silaturahmi, dalam tali istilahnya kerukunan kemesraan sesama agami atau bahkan sebangsa senegara. Nggih niki insyaallah bermakna. Nggih. Wow. Amin. Saya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niki kados enten pusaka nggih. Nggih. Nyun sewu Gus nggih kalih nyuwun napa nderek pirsa jenengan bagi ilmu kalian kula lan Mas Riki niki filosofi dan maknanya niku napa. Soal niku nggih wonten bambu yang biasa tapi kula mboten ndak berani megang. Kelihatannya kan bambunya biasa. Tapi bagi saya sangat unik luar biasa itu yang ada bolongnya itu. Oh ngoten. Oh niki iya, bolongnya niku. Nggih. Niki termasuk nggih sesuatu. Oh, ini Mas. Ada kumbangnya, Mas. Masih ada kumbangnya. Bisa terangkan itu, didekatkan. Nah, ini. Ada kumbangnya di dalamnya. Kelihatan nggak Mas Agus? Kelihatan kumbangnya. Nah, ini belakangnya tembus. Ini insya Allah termasuk di jajaran cahaya ayat alam ilahi. Ini tingkatan tinggi Mas. Selaras dengan tingkatan yang sering jadi kembang cerita di permasyarakatan bambu petok. Setingkat itu, cuman berbeda jenisnya gitu. Apalagi ini lubangnya tembus. Terus penghuninya ini sang kumbang raja. Kumbang raja itu adalah simbol filosofi, penguasa alam bunga, alam cinta di alam semesta. Jadi ini mengandung filosofi makna yang sangat dalam sekali. Bila diterangkan sampai subuh kayaknya belum selesai. Kayaknya seperti itu. Dan ini ada kesukaan para remaja-remaja istilahnya saat ini. Ini ada gelombang energi, daya asmara, daya kerukunan, daya mahabbah. Mas Riki apa Mas Amaran nih yang mau? Ngoten dan niki bener-bener menurut saya keajaiban yang sangat langka. Nggih. Ada kumbangnya masih hidup. Itu di alam dunia kancah perbendaan antikan ini jarang sekali diutarakan. Gitu. Tapi benda-benda seperti ini kan ini nggak bisa di logika atau di luar nalar nggih ngapunten nggih Gus. Tapi kadang orang itu bilang pasti kan ya walah wis settingan kuwi dibur. Nah niku menurut jenengan gimana kan dan di dalamnya kan ada binatangnya yang hidup juga. Itu penjabaran jenengan bagaimana? Insya Allah ngeten. Apunten Pak Rete nggih. Nggih, leres. Nggih. Paring asma masih Mas Riki. Mas Riki nggih. Panjenengan Pak Rete nggih. Oh ngaten kersane saling mengenal wong kita sing pindah niki. Sebenarnya nanti kalau saya bilang nama asli saya ini Riki, saya juga Riki. Saya ganti Rete. Nggih, laras. Masih ganteng Mas Riki, tapi lebih banyak saya. Karena saya sudah laku kan ngoten. Pun sanes dagangan malih nggih. Insyaallah Insyaallah Mas Riki nggih ndang laku nggih. Amin ya rabbal alamin amin.
Nggih. Terus niki bangsul teng masalah penjabaran niki istilahipun duplikasi, manipulasi atau proses-proses yang disiasati atau apa, itu memang ada beberapa kacamata pandang yang menuju ke arah sana. Tapi ada sebuah pakem ilmu yang di sini menerangkan, mendewasakan, atau intinya di sini menuju ke arah kemakrifatan juga. Bahwa bila bambu lubang tembus seperti ini, itu kalau dinilai dari kacamata pandang realita atau logika atau kecerdasan otak kita, itu ketika lubang itu tadi kok lurus rapi ke depan, itu biasanya bor. Biasanya manipulasi atau istilahnya duplikasi lah, katakannya seperti itu. Rata-rata satunya alami, yang satunya itu dibor. Seperti itu. Nah kalau ini kita amati, lubangnya itu kayak melebar atau gimana ya, nyumur, nggak bisa lurus ke depan. Nah itu sifatnya dari gigi kumbang seperti itu. Nah itu. Jadi intinya kalau ingin melihat keasliannya, itu kita harus melihat dari struktur bentuk lubangnya. Kalau kok lurus, wes nggak usah dikalimatkan, nanti yang punya tersinggung. Tapi yang jelas itu adalah bor, karena lurus rapi ke depan. Tapi kalau lubangnya itu kayak ngerong, jebret lah, kalau bahasa Jawanya itu jebret, nah, nggak bisa lurus rapi ke depan. Nah itu insya Allah itu hasil dari alam, dari sang kumbang raja. Insya Allah ini filosofinya itu mengandung dua gelombang rasa. Satu menuju ke arah kemakrifatan sang pencipta, kedua itu ke arah pembijaksanaan atau pendewasaan di alam kehidupan kita. Nah, salah satunya ketika bambu ini dipegang oleh ahli-ahli ketuhanan, itu akan menuju ke arah menembuskan doa. Jadi lubang yang tembus itu bermakna nggak akan pernah buntu, nggak akan pernah istilahnya mati langkah lah, istilahnya seperti itu. Itu akan ada jalannya, tembusnya, dan doa-doa para hamba sang pencipta atau istilahnya di sini orang-orang yang berburu rahmat ridho sang maha kuasa ini sangat cocok sekali. Karena apa? Doanya akan mudah tembus, akan mudah terkabulkan dengan lambaran doa alam. Nah itu tadi, soalnya doa itu menurut pemahaman saya itu nggak hanya berbahasa Arab saja, ada bahasa-bahasa lainnya yang benar-benar banyak ragamnya. Nah, salah satunya doa yang berbahasa simbol filosofi alam semesta, termasuk ini juga gitu. Nah ini kalau dipakai oleh orang-orang ahli doa, itu doanya mudah tembus mas, mudah dikabulkan oleh sang pencipta, karena sesuai dengan firman yang maha kuasa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Dan salah satu bentuk dari doa alam semesta adalah bambu bolong tembus kumbang ini tadi, yang ini disebut dengan kumbang raja. Nah ini bukan sama dengan kumbang-kumbang yang ada di reng-reng kayu-kayu rumah kita loh, dia nggak mau mas, ini khusus di bambu saja. Dan itu insya Allah yang menjadi legenda sastra dunia, sang kumbang raja itu adalah penguasa alam cinta. Jadi pemegangnya insya Allah gelombang energi mahabbahnya itu ya di atas rata-rata. Ya walaupun kita nggak harus menerangkan secara detailnya, nanti kita disemprot dengan kalimat halu. Nah itu tadi. Kayak kalimatnya Mas Ali biasanya. Seperti itu. Nah itu insya Allah pemegangnya ini ya harus siap repot. Repot apa? Banyak penggemarnya, terutama di penggemar istilahnya antara laki dan perempuan atau apa. Itu untuk berumah tangga pun keharmonisan insya Allah biidznillah akan tercipta. Amin amin. Yang belum masih seleksi menemukan, insya Allah secepatnya akan dilambari, ditemukan istilah atas izin yang maha kuasa itu jodoh yang benar-benar menjadi idaman hati. Amin. Semoga pada Mas Ali juga nih. Pada Mas Riki. Mas Riki juga. Maaf masih sekali ketemu, jadi belum menyatu namanya. Mas Riki nggih. Memang insya Allah Mas Ali ini benar-benar rupawan. Ibarat dipandang itu enak di rasa pandangan. Amin. Ini makna dari
bambu lubang tembus ini punya nama besar juga di dalam alam istilahnya pergaulan kejawen kita. Itu disebut dengan nama besar. Kalau Umar Al-Faruq seperti itu ya. Nah, terus kalau Sayyidina Ali karamallahu wajah lah seperti itulah. Ini julukannya adalah Suling Gunda Wijaya. Tuh. Jadi ini sebuah simbol alam yang insya Allah itu maknanya itu benar-benar seluas samudra. Cuman itu tadi sedikit satu tetes dari bagian-bagian penjabaran wawasan soal cahaya ayat alam semesta. Semoga bisa memperkaya kita itu tadi. Amin. Gitu. Nah ini memang istilahnya kayaknya sama. Abadin mungkin memfavoritkan ini. Dan ini yang menurut saya benar-benar nyolowedi kalau bahasa orang Jawa kita ini. Benar-benar aneh atau sangat langka ini. Gitu. Kok ada sebuah lubang yang dilubangi kumbang dan ditembus senter atau lurus. Nah, terus itu yang melubangi benar-benar murni alami gigi kumbang. Gitu. Yang itu yang menurut saya kayaknya sulit ditemui, Mas. Sulit ditemui, ini termasuk anugerah yang ada di dalamnya batin. Insya Allah ini kalau istilahnya dijiwai, dimakrifati, ini akan menjadi sebuah cahaya nur ilahi yang akan melambari kita dalam menggapai ridho rahmat ilahi itu tadi. Dan ini saya ulangi lagi bahwa Suling Gunda Wijaya ini daya energi asmaranya sangat istilahnya menggetarkan hati. Sampean jangan ngiler nggih Mas Riki. Jangan ngiler ya. Kita istilahnya memang dari dulu kayaknya memfavoriti ini juga saya. Kok ini tadi kebetulan ada di sini juga. Ini tingkat tinggi Mas. Insya Allah di dunia para seni atau para pencipta cahaya ayat alam ilahi ini benar-benar langka sekali. Dan saya memegang ini saja, tangan saya kayak ada getaran-getaran yang membuat tenggorokan saya itu kayak ada gelombang yang saya rasakan gitu. Ini alami ini. Nah, inilah yang saya sebut salah satu dari memperkaya jiwa dengan cahaya ayat alam semesta. Jadi bentuk dari doa salah satunya ini juga. Dan ini bisa menjadi sebuah kemakrifatan untuk kita menuju ke arah ridho rahmat sang pencipta. Bagus ini Mas Riki. Insya Allah ini kayaknya benar-benar energi yang tingkat tinggi ini. Bukan saya mengecapi atau ngelem-ngelemi istilahnya gitu, bukan. Ini benar-benar seandainya teman-teman para seniman cahaya ayat alam semesta itu tadi melihat, kayaknya memang mereka saling mengakui kalau bambu bolong tembus kumbang yang simetris sampai tembus seperti ini benar-benar banyak dicari dan memang langka sekali. Dan ini ada sebuah informasi yang menurut saya ya serius dia ketawa. Karena ini sering diburu oleh para seniman-seniman dadu di Nusantara. Itu yang menurut beliau-beliaunya para seniman dadu di Nusantara itu tadi, ini bisa dipakai sarana untuk mengalahkan para bandar-bandar judi. Bandar judi. Yang kita soalnya repotnya belum pernah mencoba untuk menjalani. Iya. Apakah itu benar-benar seperti yang diinformasi. Tapi kalau untuk di jalur energi berburu rahmat ridho ilahi, saya insya Allah di kehidupan saya yang pernah menemukan juga seperti ini, itu benar-benar nyata, sejati, dan bukan manipulasi. Doa itu seperti ada gelombang yang lajunya itu seharusnya ditempuh 20 tahun, itu bisa nyampe tujuan doa kita 2 tahun. Jadi mempercepat, seharusnya 2 tahun itu cuma 2 bulan. Yang seharusnya 2 bulan itu cuma 2 minggu, yang harusnya 2 minggu cuma 2 hari. Itu karena ada lambaran cahaya ayat alam ilahi. Jadi ini di permasyarakatan kembang ceritanya di pergaulan ini bisa dipakai sarana untuk melambari diri di dunia judi. Jadi semua itu tergantung siapa yang memegang seperti itu. Betul, Pak. Seperti pisau, kalau yang megang ibu-ibu ya buat masak. Tapi lah yang memegang begal ya buat ngerampok kan itu. Tergantung yang megang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, cobalah untuk lebih mendewasakan diri.
jangan sedikit-sedikit mensirik menmusyriki atau menjustis, menghina, mencaci. Jadi semuanya itu kita istilahnya apa ya? Mencintai itu bukan tanpa alasan yang kita pahami. Gitu loh. Jadi kita punya pemahaman yang nggak bisa kita terangkan ke seluruh publikasi, nggak bisa. Jadi repotnya lagi mereka nggak mau menanyai atau mencoba mendekati kita untuk minta diterangkan sebenarnya apa yang menjadi makna dari simbol filosofi. Itu repotnya. Yes, mereka langsung mengambil sikap pemahaman sendiri bahwa itu adalah seorang hamba kesirikan atau kemusyrikan nanti dulu. Jadi bener istilahnya pun dahulu Pak Rete itu tadi bahwa semuanya itu tergantung di tangan siapa benda itu berada. Itu jadi istilahnya musyrik dan syirik dan musyrik itu nggak harus dari satu sudut kata benda. Ayo kita pahami itu sama-sama untuk saling mentawadukkan jiwa kita. Jadi jangan selalu angkuh, fanatik, istilahnya tidak mau berdekatan, bersambung rasa, berteman atau bersaudara dengan para pecinta cahaya ayat alam semesta. Ini kita sampaikan ke masyarakat. Tuh alasan kita kenapa kita nggak mau meninggalkan cinta kita, karena semuanya ini malah justru mendekatkan kita pada Sang Pencipta, pada Allah Ta'ala, bukan menjauhkan, bukan. Makanya Abadin ini tadi mencintai banyak energi-energi cahaya ayat alam ilahi ini tadi bukan berarti Abadin itu tidak memahami, sangat memahami. Cuman kebanyakan orang itu tadi nggak memahami, apalagi memang sudah dasarnya itu benci, sudah nggak mau diplomasi atau nyegorok niati menerima segala bentuk cahaya ayat alam ilahi yang itu saya temukan juga di perjalanan cahaya ayat alam semesta, bahwa ilmu Allah itu lebih luas daripada samudra. Seandainya lautan itu dibuat tinta, seandainya seluruh pohon-pohonan itu dipakai pulpen, istilahnya itu seandainya dipakai untuk menulis seluruh cahaya ayat alam semesta atau ilmu Allah itu nggak akan cukup adanya, tetap kurang karena saking luasnya. Mari kita pahami itu semua sebagai rahmatan lil alamin kita. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri wa siri sari fi ta'ibil atai fattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita di paringi ridho rahmat dalu niki. Nggih ndelalah saran kali malam Jumat lagi nggih niku. Nggih, malam Jumat lagi lho. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih. Mugi-mugi mawon niku enten barokah ingkang ngelambari teng malam Jumat suci niku wau, teng malam Jumat lagi niku wau. Kita sedaya kanugrahan ridho rahmat Kang Maha Kuwasa ngoten. Nggih sedaya sami pinaringan wilujeng nggih kabaripun. Semanten ugi kula nggih tetep donga-donga yes niki wau salintune kula silaturahmi nyuwun ridhani Gusti melalui kita sambung rasa sambung ati. Nggih mugi-mugi mawon silaturahmi kita niki mengke benar-benar beto sebuah pertemuan
ingkang leres-leres beto kesaenan, beto kemaslahatan, Amin. istilahipun beto perbaikan wonten ing istilahipun ke depan. Ngoten. Amin amin. Nggih, alhamdulillahipun kula amati teng dalem Abah niku wau kok selain istilahipun cahaya-cahaya ayat-ayat yang tersurat niku kok nggih pun sami nyinar teng pundi-pundi niki kok kadose enten ugi cahaya-cahaya ayat alam semesta lain sing kados niku kula tingali kok kebetulan kados selaras sami sepadan kalih napa ingkang kawula remeni ngaten kados istilahipun Abah ternyata menyukai sosok istilahipun bentuk-bentuk dari benda-benda antik menika nggih. Nggih, awet nyuwun sewu. Ngeten iki golek maringi tiang-tiang ngoten niku, Gus Afin. Nggih, nggih. Pacane ngeten iki. Nggih, nggih, nggih. Ngeten iki menurut jenengan niku gambarane pripun ngeten iki? Nggih. Jenengan sing saged amit nyuwun sewu. Amit nggih. Nggih lek menika alhamdulillah kula niku nggih diparingi gelombang rasa menyukai atau mencintai istilahipun bahasa kula nggih niku cahaya ayat alam semesta. Nggih diperkenalkan kemawon kula niku memang salah satu dari pecinta cahaya ayat alam semesta sing kebetulan niku teng lingkungan kula beberapa tiang mulai kula sik bujang riyen niku enten sing nimbali kula istilahipun cara dibahasane ngoten kalimat sesebutan sanepa niku nimbali kula niku Sunan Kalilanang ngoten. Nggih leres. Tapi nggih kula namung sekedar ngalir manut kali istilahipun kersane tiang-tiang sedaya niku wau badhe nimbali napa teng kula nggih sumangga nggih. Terus niki bangsul untuk masalah keremenanipun Abah Din niki wau kok kula tingali selaras sanget kalih napa sing selama niki kula cintai ugi ngoten. Nggih intine kula gadah sebuah mutiara kata sastra kata nggih punika lintas informasi tolabul ilmi bersama cahaya ayat alam ilahi. Lintas cakrawala memperkaya jiwa bersama cahaya ayat alam semesta. Niku satu sastra kata yang sangat melekat di kebatinanipun kula ngoten. Dadi selama niki niku kula bener-bener merasa menemukan cahaya yang menuju ke arah mendekat pada Sang Pencipta melalui mencintai cahaya ayat-ayat alam semesta yang sering disalah artikan, sering disalah maknakan di permasyarakatan kita, bahwa ini bukan malah menjauhkan kita dengan Sang Pencipta, tapi justru malah mendekatkan jiwa kita untuk mencari, mengenal, bahkan mengimani kuasa Sang Pencipta. Jadi kok kebetulan nih kau Abah Din yang dicintai ini kok kula rada kaget nih kau. Loh, kok sami kata sing selama niki kula cintai ngoten. Berarti Abah Din selama niki berarti mboten gadah istilahipun alasan untuk mencintai itu semuanya. Insya Allah kok alasannya sama dengan apa yang kita cinta. Itu adalah istilahipun kula temukan di penggalan-penggalan ayat niku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku, bahwa Sang Pencipta itu menyerukan kepada kita untuk membaca apapun yang diciptakan dengan mengawali menyebut kebesaran bismi rabbika tadi, Sang Pencipta, Tuhan dari segala yang sudah tercipta, termasuk salah satunya adalah cahaya ayat alam semesta ini tadi. Insya Allah niki kok bermakna gubet kalau menurut saya. Ini ada yang bilang tong 1000, tapi lubangnya tidak tembus. Nah, di sini buntu,
cuman di sini saja, dan di sini ada pohon lain yang mencoba melilitnya. Nah, itu punya makna gubet atau melilit. Itu disimbolkan sebuah ikatan yang istilahnya merapatkan tali persaudaraan atau tali keyakinan sekeimanan untuk kita bisa ambil edukasinya, pembelajarannya, bahwa kita itu boleh berbeda-beda hobinya, kita boleh berbeda-beda kesukaannya atau istilahnya berbeda-beda jenis warna jati dirinya, istilahnya seperti itu, boleh berbeda. Tapi ayat ini menyerukan atau memberi pembelajaran bahwa kita walaupun berbeda-beda bisa tetap terlilit, istilahnya terikat di tali saudara atau tali sambung rasa, sama-sama seagama atau sebangsa. Itu makna yang mendalam dari bambu ini. Insya Allah itu yang kita baca dari ayat alam semesta ini. Gitu. Kalau yang satu ini ini insya Allah masuknya bimakna, muradnya, istilahnya simbol sanepan ayat alam semestanya ini bisa juga disebut dengan lam jalalah, atau bahasa istilahnya yang familiar di orang-orang Jawa itu bambu kurung. Ini bambu kurung. Kalau di bahasa-bahasa santri itu lam jalalah, yang itu sangat mendalam maknanya. Ketika kita mampu memberi jiwa, memakrifati atau memaknai maknanya, itu menuju ke arah Sang Pencipta juga, bahwa la itu tiada, apa yang tiada, tiada daya, tiada upaya apapun itu kalau tidak mendapat izin ridho dari Sang Pencipta. Dan bisa lagi dari sudut kacamata pandang lainnya, bahwa tiada Tuhan sesembahan yang benar-benar hakikat layak kita sembah selain Allah Sang Pencipta. Ini juga menuju mengarah ke arah kemakrifatan ketuhanan yang benar-benar mendalam di kebatinian kita. Nah, ini disebut lam jalalah atau bambu kurung. Makanya Abah Din mencintai ini karena beliau itu mengetahui makna-makna itu, bahwa apapun itu yang menjadi sarana mendekat kepada Allah Ta'ala itu adalah satu kemaslahatan atau sebuah bentuk dari makna hakikat ayat-ayat Al-Quran yang tersirat gitu. Kalau yang tersurat itu sudah ada bagian ahlinya, sudah ada istilahnya pakar-pakarnya yang kita sungkan kalau untuk menjabarkannya karena kita bukan ahlinya di titik sana, istilahnya kayak gitu. Nah, ini maknanya ke arah sana, lam jalalah atau bambu kurung itu. Alhamdulillah kayaknya ini alami dan benar-benar berenergi, karena Sang Pencipta itu menebarkan energi ke alam semesta itu ditebar, dan energi itu melencar mencari kemanapun tempatnya. Ada yang masuk ke kayu, pohon, batu, besi, logam mulia, atau mungkin mustika, permata, dan salah satunya ditangkap oleh orang-orang yang ahli tirakat, ahli wirid, ahli apapun yang berbentuk kebatiniahan, yang manunggal rasa ketuhanan itu. Insya Allah beliau-beliau juga memahami energi-energi yang bertebaran di alam semesta. Makanya beliau itu melakukan banyak ritual-ritual yang tujuannya teranugerahi energi alam semesta itu tadi. Dan salah satunya ini, alhamdulillah Abah Din punya sebuah tongkat yang mengandung filosofi kemakrifatan yang menuju ke arah mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh atau syirik dan musyrik atau istilahnya menyekutukan atau apa itu tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita boleh menyerukan ya, kalau boleh bahasanya, kalau edukasi pembelajaran kok kayaknya kita berpengalaman. Kita sangat sedikit sekali itu istilahnya pengalaman, ya, cuman kita terus berupaya untuk tadi. Insya Allah seperti itu.
Jadi kalau kita boleh menyerukan ya, kalau boleh bahasanya, kalau edukasi pembelajaran kok kayaknya kita berpengalaman. Kita sangat sedikit sekali itu istilahnya pengalaman. Cuman kita terus berupaya untuk terus mempelajari, memperkaya seperti kata-kata mutiara saya yang di depan tadi, bahwa lintas cakrawala memperkaya jiwa kita untuk istilahnya menyerap energi cahaya ayat alam semesta kita, supaya jiwa kita itu miskin menjadi kaya, kita nggak tahu menjadi tahu itu gimana, yang istilahnya tersesat mendapat hidayahnya, yaitu dengan lantaran cahaya ayat alam semesta itu adalah intinya. Kita mari tawadukkan hati, kita keluarkan, kita lebur keangkuhan diri untuk mencapai rahmat ridho ilahi Rabbi. Itu nggih. Insya Allah itu yang kita baca dari koleksi Abah, yang dicintai Abah itu adalah kalau saya sebut cahaya ayat alam semesta. Barangkali ada yang disampaikan, barangkali akan menyampaikan apa atau apa, kita persilahkan. Enggak, kalian dipun unjuk. Oh, siap. Nggih. Monggo. Nggih. Bismillah. Lonjong nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak, tunjuk Pak. Monggo ada dijuk, Pak. Kalau yang niki nggih sami. Nggih, amit. Amit Nggih. Lah niki insyaallah pun benten melih kali sing wau, sudah lain lagi dengan yang tadi. Niki masuknya kalau dalam kata bahasa seni bambu niku disebut dengan tong 1000. Tong 1000 atau tong 1000. Tapi kalau bahasa makna yang lainnya menurut saya itu adalah 4 mata angin atau 4 penjuru mata angin. Jadi di sini menyimbolkan bahwa jalan itu tidak hanya satu. Jadi untuk makna kalimat ayat alam semesta ini itu menurut saya bermakna bahwa untuk menuju ke arah angka 10 itu tidak hanya melulu pada 5 tambah 5. 7 tambah 3 berapa kan? 10. 9 tambah 1 10. 8 tambah 2 10. Nah, itu maknanya. Jadi kita janganlah terjebak di titik kefanatikan jiwa, bahwa kebenaran itu hanya di kebenaran pribadi dirinya saja. Banyak lagi pemahaman kebenaran-kebenaran lainnya yang itu sangat istilahnya benar-benar meluas samudera, yang kita itu kayaknya cuman setetesnya saja, tapi kadang-kadang itu sudah kayak merasa memahami seluruh alam dunia. Tuh, ini penjabaran dari bambu tong 1000 ini tadi. Jadi yang membuat saya itu merasuk ke dalam jiwa saya untuk menuju ke arah Sang Pencipta, itu kita nggak harus sama. Istilahnya tujuannya sama, kita sama-sama berupaya menjalankan syariat-syariat yang Maha Kuasa. Tapi pada kemakrifatannya kita itu punya kecondongan warna jati diri masing-masing atau perbedaan masing-masing untuk lita'arofu, untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling istilahnya berwarna-warni, tapi tetap kita itu satu jalan menuju ke arah ridho rahmatnya Gusti. Jadi supaya kita itu tidak fanatik terus menganggukkan diri bahwa kebenaran kita sendiri aja lah yang harus diakui. Oke, maupun ingkang kata niki kula mboten bermaksud menggurui, mboten, cuman jujur kami ini memang pecinta cahaya ayat alam semesta itu tadi. Insya Allah mekaten nggih. Niki insya Allah filosofinya benar-benar tingkat tinggi ini. Kalau kita bisa memahami itu tadi, perbedaan boleh terjadi tapi tetap mengikat kita dalam tali silaturahmi, dalam tali istilahnya kerukunan kemesraan sesama agami atau bahkan sebangsa senegara. Nggih niki insyaallah bimakna. Nggih. Wow. Amin. Saya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niki
Kados enten pusaka nggih. Nggih. Nyun sewu Gus nggih kalih nyuwun napa nderek pirsa jenengan bagi ilmu kalian kula lan Mas Riki niki filosofi dan maknanya niku napa. Soalnya niku nggih wonten bambu yang biasa tapi kula mboten ndak berani megang. Kelihatannya kan bambunya biasa. Tapi bagi saya sangat unik luar biasa itu yang ada bolongnya itu. Oh ngoten. Oh niki Iya, bolong niku. Nggih. Niki termasuk nggih sesuatu. Oh, ini Mas. Ada kumbangnya Mas, masih ada Bisa kumbangnya. diterangkan itu, didekatkan. Nah, ini. Ada kumbangnya di dalamnya. Kelihatan nggak Mas Agus? Kelihatan kumbangnya. Ya, ini belakangnya tembus. Tembus. Ini insya Allah termasuk di jajaran cahaya ayat alam ilahi. Ini tingkatan tingkat tinggi Mas. Selaras dengan tingkatan yang sering jadi kembang cerita di permasyarakatan bambu petok. Setingkat itu, cuman berbeda jenisnya gitu. Apalagi ini lubangnya tembus. Terus penghuninya ini sang kumbang raja. Kumbang raja itu adalah simbol filosofi, penguasa alam bunga, alam cinta di alam semesta. Jadi ini mengandung filosofi makna yang sangat dalam sekali. Bila diterangkan sampai subuh kayaknya belum selesai. Kayaknya seperti itu. Dan ini ada kesukaan para remaja-remaja istilahnya saat ini. Ini ada gelombang energi, daya asmara, daya kerukunan, daya Mas Riki, mahabbah. Mas Riki apa Mas Amaran nih yang mau? Ngoten dan niki bener-bener menurut saya keajaiban yang sangat langka. Nggih. Ada kumbangnya masih hidup. Itu di alam dunia kancah perbendaan antikan ini jarang sekali diutarakan gitu. Tapi benda-benda seperti ini kan ini nggak bisa di logika atau di luar nalar nggih ngapunten nggih Gus. Tapi kadang orang itu bilang pasti anu ya. Walah wis settingan kuwi dibur. Lah niku menurut jenengan gimana kan, dan di dalamnya kan ada binatangnya yang hidup juga. Itu penjabaran jenengan bagaimana? Insya Allah ngeten. Apunten Pak Riti nggih. Nggih, leres. Nggih. Paring asma masih Mas Riki. Mas Riki nggih. Nggih. Panjenengan Pak Riti nggih. Nggih. Oh ngoten kersane saling mengenal nggih tasih pindah nih. Sebenarnya nanti kalau saya bilang nama asli saya ini Riki, saya juga Riki. Udah saya ganti Rete. Nggih, laras. Masih ganteng Mas Riki, tapi lebih banyak saya. Karena saya sudah laku kan ngoten. Pun sanes dagangan malih nggih. Tenes. Insyaallah Mas Riki nggih ndang laku nggih. Amin ya rabbal alamin, amin. Nggih. Terus niki bangsul teng masalah penjabaran niki istilahipun duplikasi, manipulasi atau proses-proses yang disiasati atau apa. Itu memang ada beberapa kacamata pandang yang menuju ke arah sana. Tapi ada sebuah pakem ilmu yang di sini menerangkan, mendewasakan, atau intinya di sini menuju ke arah kemarifatan juga. Bahwa bila bambu lubang tembus seperti ini, itu kalau dinilai dari kacamata pandang realita atau logika atau kecerdasan otak kita, itu ketika lubang itu tadi kok lurus rapi ke depan, itu biasanya bor. Biasanya manipulasi atau istilahnya duplikasi lah, katakannya seperti itu. Rata-rata satunya alami, yang satunya itu dibor. Seperti itu. Nah kalau ini kita amati lubangnya itu kayak melebar atau gimana ya, nyumur, nggak bisa lurus ke depan. Nah itu sifatnya dari gigi kumbang seperti itu. Nah itu. Jadi intinya kalau ingin melihat keasliannya, itu kita harus melihat dari struktur bentuk lubangnya. Kalau kok lurus, wes nggak usah dikalimatkan, nanti yang punya tersinggung. Tapi yang jelas itu adalah bor, karena lurus rapi ke depan. Tapi kalau lubangnya itu kayak ngerong, jebret lah, kalau bahasa Jawanya itu jebret. Nah, nggak bisa lurus
rapi ke depan. Nah, itu insya Allah itu hasil dari alam, dari sang kumbang raja. Insya Allah ini filosofinya itu mengandung dua gelombang rasa. Satu menuju ke arah kemakrifatan sang pencipta, kedua itu ke arah pembijaksanaan atau pendewasaan di alam kehidupan kita. Nah, salah satunya ketika bambu ini dipegang oleh ahli-ahli ketuhanan, itu akan menuju ke arah menembuskan doa. Jadi lubang yang tembus itu bermakna nggak akan pernah buntu, nggak akan pernah istilahnya mati langkah lah, istilahnya seperti itu. Itu akan ada jalannya, tembusnya, dan doa-doa para hamba sang pencipta atau istilahnya di sini orang-orang yang berburu rahmat ridho sang maha kuasa ini sangat cocok sekali. Karena apa? Doanya akan mudah tembus, akan mudah terkabulkan dengan lambaran doa alam. Nah itu tadi, soalnya doa itu menurut pemahaman saya itu nggak hanya berbahasa Arab saja, ada bahasa-bahasa lainnya yang benar-benar banyak ragamnya. Nah, salah satunya doa yang berbahasa simbol filosofi alam semesta, termasuk ini juga gitu. Nah ini kalau dipakai oleh orang-orang ahli doa, itu doanya mudah tembus mas, mudah dikabulkan oleh sang pencipta, karena sesuai dengan firman yang maha kuasa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Dan salah satu bentuk dari doa alam semesta adalah bambu bolong tembus kumbang ini tadi, yang ini disebut dengan kumbang raja. Nah ini bukan sama dengan kumbang-kumbang yang ada di reng-reng kayu-kayu rumah kita loh, dia nggak mau mas, ini khusus di bambu saja. Dan itu insya Allah yang menjadi legenda sastra dunia, sang kumbang raja itu adalah penguasa alam cinta. Jadi pemegangnya insya Allah gelombang energi mahabbahnya itu ya di atas rata-rata. Ya walaupun kita nggak harus menerangkan secara detailnya, nanti kita disemprot dengan kalimat halu. Nah itu tadi Kayak kalimatnya Mas Ali biasanya. seperti itu. Nah itu insya Allah pemegangnya ini ya harus siap repot. Repot apa? Banyak penggemarnya, terutama di penggemar istilahnya antara laki dan perempuan atau apa. Itu untuk berumah tangga pun keharmonisan insya Allah biidznillah akan tercipta. Amin amin. Yang belum masih seleksi menemukan, insya Allah secepatnya akan dilambari, ditemukan istilah atas izin yang maha kuasa itu jodoh yang benar-benar menjadi idaman hati. Amin. Semoga pada Mas Ali juga nih, pada Mas Riki. Mas Riki juga. Maaf masih sekali ketemu, jadi belum menyatu namanya. Mas Riki nggih. Nggih, memang insya Allah Mas Ali ini benar-benar rupawan. Ibarat dipandang itu enak di rasa pandangan. Amin. Ini makna dari bambu lubang tembus ini punya nama besar juga di dalam alam istilahnya pergaulan kejawen kita. Itu disebut dengan nama besar. Kalau Umar Al-Faruq seperti itu ya. Nah, terus kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah lah seperti itulah. Ini julukannya adalah Suling Gunda Wijaya. Tuh. Jadi ini sebuah simbol alam yang insya Allah itu maknanya itu benar-benar seluas samudra. Cuman itu tadi sedikit satu tetes dari bagian-bagian penjabaran wawasan soal cahaya ayat alam semesta. Semoga bisa memperkaya kita itu tadi. Amin. Gitu. Nah ini memang istilahnya kayaknya sama. Abadin mungkin memfavoritkan ini. Dan ini yang menurut saya benar-benar nyolowedi kalau bahasa orang Jawa kita ini. Benar-benar aneh atau sangat langka ini. Gitu. Kok ada sebuah lubang yang dilubangi kumbang dan ditembus senter atau lurus. Nah, terus itu yang melubangi benar-benar murni alami gigi kumbang. Itu. Yang itu yang menurut saya kayaknya sulit ditemui, Mas. Sulit ditemui, ini termasuk anugerah yang ada di dalamnya batin. Insya Allah ini kalau istilahnya dijiwai, dimakrifati, ini akan menjadi sebuah cahaya nur ilahi yang akan melambari kita dalam menggapai ridho rahmat ilahi itu tadi. Dan ini saya ulangi lagi bahwa Suling Gunda Wijaya ini daya energi
asmaranya sangat istilahnya menggetarkan hati. Sampean jangan ngiler nggih Mas Riki. Jangan ngiler ya. Kita istilahnya memang dari dulu kayaknya memfavoriti ini juga saya. Kok ini tadi kebetulan ada di sini juga. Ini tingkat tinggi Mas. Insya Allah di dunia para seni atau para pencipta cahaya ayat alam ilahi ini benar-benar langka sekali. Dan saya memegang ini saja, tangan saya kayak ada getaran-getaran yang membuat tenggorokan saya itu kayak ada gelombang yang saya rasakan gitu. Ini alami ini. Nah, inilah yang saya sebut salah satu dari memperkaya jiwa dengan cahaya ayat alam semesta. Jadi bentuk dari doa salah satunya ini juga, dan ini bisa menjadi sebuah kemakrifatan untuk kita menuju ke arah ridho rahmat sang pencipta. Bagus ini Mas Riki. Insya Allah ini kayaknya benar-benar energi yang tingkat tinggi ini. Bukan saya mengecapi atau ngelem-ngelemi istilahnya gitu, bukan. Ini benar-benar seandainya teman-teman para seniman cahaya ayat alam semesta itu tadi melihat, kayaknya memang mereka saling mengakui kalau bambu bolong tembus kumbang yang simetris sampai tembus seperti ini benar-benar banyak dicari dan memang langka sekali. Dan ini ada sebuah informasi yang menurut saya ya serius dia ketawa, karena ini sering diburu oleh para seniman-seniman dadu di Nusantara. Itu yang menurut beliau-beliaunya para seniman dadu di Nusantara itu tadi, ini bisa dipakai sarana untuk mengalahkan para bandar-bandar judi. Bandar judi. Yang kita soalnya repotnya belum pernah mencoba untuk menjalani apakah itu benar-benar seperti yang diinformasi. Tapi kalau untuk di jalur energi berburu rahmat ridho ilahi, saya insya Allah di kehidupan saya yang pernah menemukan juga seperti ini, itu benar-benar nyata, sejati, dan bukan manipulasi. Doa itu seperti ada gelombang yang lajunya itu seharusnya ditempuh 20 tahun, itu bisa nyampe tujuan doa kita 2 tahun. Jadi mempercepat, seharusnya 2 tahun itu cuma 2 bulan. Yang seharusnya 2 bulan itu cuma 2 minggu, yang harusnya 2 minggu cuma 2 hari. Itu karena ada lambaran cahaya ayat alam ilahi. Jadi ini di permasyarakatan, kembang ceritanya di pergaulan ini bisa dipakai sarana untuk melambari diri di dunia judi. Jadi semua itu tergantung siapa yang memegang seperti itu gitu. Betul Pak itu. Seperti pisau, kalau yang megang ibu-ibu ya buat masak, tapi lah yang memegang begal ya buat ngerampok kan itu. Tergantung yang megang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, cobalah untuk lebih mendewasakan diri. Jangan sedikit-sedikit mensirik menmusyriki atau menjustis, menghina, mencaci. Jadi semuanya itu kita istilahnya apa ya? Mencintai itu bukan tanpa alasan yang kita pahami. Gitu loh. Jadi kita punya pemahaman yang nggak bisa kita terangkan ke seluruh publikasi, nggak bisa. Jadi repotnya lagi mereka nggak mau menanyai atau mencoba mendekati kita untuk minta diterangkan sebenarnya apa yang menjadi makna dari simbol filosofi. Itu repotnya. Yes, mereka langsung mengambil sikap pemahaman sendiri bahwa itu adalah seorang hamba kesirikan atau kemusyrikan nanti dulu. Nah, jadi bener istilah pun dawuh pun Pak Rete itu tadi, bahwa semuanya itu tergantung di tangan siapa benda itu berada. Itu. Jadi istilahnya musyrik dan syirik dan musyrik itu nggak harus dari satu sudut kata benda. Ayo kita pahami itu sama-sama untuk saling mentawadukkan jiwa kita. Jadi jangan selalu angkuh, fanatik, istilahnya tidak mau berdekatan, bersambung rasa, berteman atau bersaudara dengan para pecinta cahaya ayat alam semesta. Ini kita sampaikan ke masyarakat. Tuh alasan kita kenapa kita nggak mau meninggalkan cinta kita, karena semuanya ini malah justru mendekatkan kita pada Sang Pencipta, pada Allah Ta'ala, bukan menjauhkan, bukan. Makanya Abadin ini tadi mencintai banyak energi-energi cahaya ayat alam ilahi ini tadi bukan berarti Abadin itu tidak memahami, sangat memahami. Cuman
kebanyakan orang itu tadi nggak memahami, apalagi memang sudah dasarnya itu benci, sudah nggak mau diplomasi atau nyegoro niati menerima segala bentuk cahaya ayat alam ilahi yang itu saya temukan juga di perjalanan cahaya ayat alam semesta, bahwa ilmu Allah itu lebih luas daripada samudra. Seandainya lautan itu dibuat tinta, seandainya seluruh pohon-pohonan itu dipakai pulpen istilahnya, itu seandainya dipakai untuk menulis seluruh cahaya ayat alam semesta atau ilmu Allah, itu nggak akan cukup adanya, tetap kurang karena saking luasnya. Mari kita pahami itu semua sebagai rahmatan lil alamin kita. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang.